Orang mau nggak terima, mau protes, mau ini nggak peduli pokoknya. Kalau nggak mau, silakan ganti saya. Ya, maka kemarin ada yang ngomong MLB, sayangnya yang ngomong pengangguran. Kalau yang ngomong lebih bermutu begitu ya saya perhatikan beneran. Saya silakan. Kalau mau MLB silakan. Saya kan ngelamar pekerjaan biasa, orang ngelamar kerjaan diterima habis itu dipecat itu kan di mana-mana terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'd. Para sahabat santri dimanapun Anda berada, desakan MLB NU terus bergulir. Beberapa masukan tentang MLB NU kian berdatangan dari para elit struktural dan tentunya dari warga Nahdliyin sendiri. Apakah perlu adanya MLB NU? Menurut kami, ketika melihat keadaan PBNU yang semakin hari semakin tidak bisa berpikir secara waras, maka perlu adanya MLB NU untuk menyelamatkan organisasi terbesar ini. MLB NU harus terlaksana. Kita melihat statement-statement dari Gus Yahya sebagai ketua PBNU yang beberapa kali merendahkan warga Nahdliyin dengan ucapan-ucapan beliau, diantaranya yang kemarin sudah kami ulas, bahwa orang yang bertanya dalil tentang keabsahan nasab Ba'andi tidak perlu. Hanya orang-orang goblok yang bertanya tentang dalil itu. Bahkan terkait dengan MLB ini, hanya orang yang pengangguran yang mau mengadakan MLB NU. Kita simak beberapa masukan dari para elit dan juga dari warga Nahdliyin. Orang mau nggak terima, mau protes, mau ini nggak peduli pokoknya. Kalau nggak mau, silakan ganti saya. Ya, maka kemarin ada yang ngomong MLB, sayangnya yang ngomong pengangguran. Kalau yang ngomong lebih bermutu begitu ya saya perhatikan beneran. Saya silakan. Kalau mau MLB silakan. Saya kan ngelamar pekerjaan biasa, orang ngelamar kerjaan diterima habis itu dipecat itu kan di mana-mana terjadi. Kalau memang nggak tahan ya sudah ganti aja. Tapi kalau nggak mau MLB ya tunggu nanti muktamar, cari ketua umum yang lain kalau nggak tahan sama saya bilang gitu. Karena saya udah janji sejak awal. Dan memang persis ini yang saya kerjakan, saya tidak mengerjakan yang lain-lain kok. Dengan segenap optimisme dan kemauan yang keras akan melakukan MLB untuk mengganti kepengurusan. Harusnya dia memberikan keteladanan, tanpa harus dipecat, harus mundur. Harusnya Gus Yahya kembali kepada keumatan, keagamaan, sosial. Ketika mereka sekarang dengan lantang, dengan belak-belakan menghina NU, menghina kiai-kiai kita, sekarang kita akan terbalik. Sekarang kita belak-belakan membela NU dan membela kiai-kiai NU. Lalu kenapa kita yang disalahkan? Ketika sudah banyak di mana-mana, tokoh-tokoh NU bicara, kiai-kiai NU bicara, mulai dari yang kampung sampai yang kota, mulai yang muda sampai yang tua, bicara semua. Tapi PBNU malah seenaknya betul mengatakan itu adalah penghinaan. Duh, ini kajian. Dan kajian itu berangkat dari analisa beberapa perilaku manusia, perilaku mereka yang dianggap rasa-rasanya perlu dikaji ulang kebenarannya. Dalam hal ini PBNU salah, apalagi memecat saudara saya Kiai Haji Madudin Usman. Harusnya yang jenengan pecat itu ya balawi-balawi yang ada di struktur NU itu. Kok malah kiai-kiai yang berpotensi tinggi, berkualitas super di Indonesia, di negeri kita ini kok malah dipecati. Saya enak-enak pecat itu. Ini namanya adigang, adigung, adiguna itu. Takabur itu namanya. Sombong. Sundit NU itu aku. Kita bergerak ini kan karena dari sebuah keresahan dan dari sebuah ketidaknyamanan manajemen organisasi yang sudah berlangsung hampir 3 tahun. Setelah kita bertemu dengan banyak orang, baik struktur maupun kultur, mereka semuanya memberikan pesan kepada kami, situasi ini tidak boleh dibiarkan karena akan membawa dampak tidak hanya vakumnya organisasi, tapi bahkan pada rusaknya tata kelola organisasi dengan bukti-bukti yang nyata. Di banyak tempat karena intervensi PBNU organisasi nggak jalan. Di banyak tempat asalnya aset-aset NU memberikan income keuntungan yang cukup, tapi sekarang
banyak menurun. Ini semuanya ada dampak negatif dan efek rusaknya cara pengelolaan NU. Kemudian kita dengan segenap optimisme dan kemauan yang keras akan melakukan MLB untuk mengganti kepengurusan. Nah, siapa yang mengganti nanti? Ya tentu ini adalah kedaulatan dari Muktamirin. Akan kita kembalikan, kita pasrahkan kembali kepada pengurus struktural NU, baik di tingkat Surya maupun di tingkat Tanfidiyah. Karena merekalah yang punya hak dan kedaulatan untuk menentukan pemimpin NU ke depan. Sudah ndak usah ngomong banyak-banyak daripada kualat. Pokoknya jangan nantang kualat, karena kualat ini bahaya. Nggak peduli apakah ini berkaitan dengan sesuatu yang masuk akal buat kita atau tidak. Yang bisa bikin kualat apa struktural PBNU itu ya Nahdien kultural, jangan salah. Oknum pengurus PBNU yang nggak menyertai, nggak melindungi kultural Nahdien, ya pasti akan dilibas oleh Allah. Ketulaan kualat sama Mbak Asim, kualat sama Gus Dur jelas itu. Jadi jangan pernah melemparkan kalimat sekarang takut kualat dan syafaat. Justru bagi kami adalah sebetulnya harus takut kualat dan tidak mendapat syafaat. Kita kondisi ini kedah diselamatkan tuh ya. Kedah diselamatkan. Insya Allah kita selamatkan semuanya. Jangan ada apa-apa, jangan cekcok. Kita nanti pelan-pelan nanti insya Allah tahu perbedaan. Iya tuh ayam negeri dengan ayam kampung beda kan. Nah kalau Nahdlatul Ulama itu ayam kampung. Berarti panjenengan tidak lagi menjalankan amanah yang telah diberikan oleh masyayikh pendiri NU dulu, tidak mengayomi masyarakat kalangan bawah. Lihatlah arus bawah kultur NU yang ada. Apa yang terjadi? Gara-gara balas budikah? Sebagai keluarga merasakan keprihatinan menyaksikan fenomena yang terjadi di keluarga besar Nahdlatul Ulama dan itu terjadi bukan antara NU dengan luar NU, tetapi sesama NU, lebih konkretnya antara pengurus besar Nahdlatul Ulama dengan warga NU yang lain. Banyak tokoh yang memberikan motivasi, semangat, spirit kepada kita semuanya, tapi memang beliau semuanya menginginkan namanya tidak disampaikan ke publik, tentu untuk menjaga kenyamanan dan keharmonisan yang ada di masyarakat. Di PBNU sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Romo-romo kiai kita di PBNU sepertinya seperti orang-orang yang sudah kehilangan kewarasan dalam akalnya. Bagaimana Lor? Apakah mendukung? Ya, mendukung, sangat mendukung karena kami juga ada di presidium tersebut, termasuk salah satu dari anggota presidium untuk penyelamat organisasi. Ternyata sambutan dengan diterbitkannya ini luar biasa. Sampai hari ini upaya untuk melakukan MLB ini telah direspon oleh 23 provinsi, 326 kabupaten kota merespon terhadap MLB ini. Dan mereka mulai menanyakan bagaimana strateginya, bagaimana timelinenya. Nah ini sedang kita bikin timeline maupun strategi untuk menuju ke sana. Apa yang bisa memimpin NU cuma Yahya? Nah, itu Saifullah juga bisa itu. Jadi wali kota aja bisa kok. Tapi dia kan hanya jadi kongkonannya Yahya toh. Jadi Yahya itu memang cari kerjaan. Cari kerjaan. Dia ada sifatnya yang berbeda 180 derajat dengan saya. Saya tidak suka kerjaan. Orang-orang kita sendiri, para tokoh itu sukanya bermain aman. Kalau dalam bahasa manajemen konflik, ini namanya avoidance. Lari dari persoalan atau kuda lari lah, pengecut. Betul. Nggak mau konfrontasi. Jadi anak-anak ini yang bikin keruh. Karena kalau harus takut apa kan begitu kan, ini untuk NU juga kita. Iya. Memberikan koreksi atau apalah bahasanya kepada para pengurus yang di atas itu, untuk tidak lagi seperti melanggar. Sekarang kehormatan Nahdlatul Ulama sedang dipertaruhkan oleh kepemimpinan Anda. Jadi jangan salahkan apabila sekarang sudah riak ada suara-suara yang ingin mengadakan MLB, karena warga Nahdlatul Ulama sudah tercerahkan, mampu melihat mana yang hak dan mana yang batil. Walaupun jelas Anda tidak mungkin mau turun sendiri, karena mungkin Anda masih betah duduk dalam kepemimpinan sekarang di PBNU. Kan kita santri, kita membela kiai-kiai kita kok.
Dan yang lebih menyakitkannya lagi, betapa banyak para kiai-kiai NU yang justru ikut dengan rombongan mereka, satu gerbong dengan mereka. Para sahabat, terima kasih karena telah menyimak video ini, dan kita dukung MLBNU, kita dukung muktamar luar biasa Nahdlatul Ulama ini untuk menggantikan posisi dari Gus Yahya dan Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhir yang sudah tidak bisa lagi kita harapkan keadilannya, tidak bisa kita harapkan lagi kebijaksanaannya, terutama dalam polemik nasab ini yang seharusnya memberikan solusi, malah mereka memberikan narasi-narasi yang berbau fitnah, narasi-narasi yang berbau menuduh terhadap orang-orang yang membahas nasab Habib Ali. Wallahumma fiqh lakum tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.